Shalom umat Tuhan, dimanapun Anda berada, puji Tuhan. Kita kembali lagi dalam mesbah doa pada hari ini. Biarlah masing-masing kita mempersiapkan hati kita untuk memuji, meninggikan nama Tuhan. Sebab Dia layak disembah, layak menerima glory. Terima kasih Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Kita minta Tuhan sendiri yang berhadirat. Tuhan sendiri, Allah Roh Kudus sendiri yang memimpin dalam doa kita pada saat ini. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Bahwa setiap hari dalam kehidupan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Dan saat ini Tuhan, kami umat-Mu akan menaikkan pujian dan penyembahan di hadapan Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus Engkau hadir di tengah-tengah pujian penyembahan kami. Allah Roh Kudus Engkau yang membawa kami Tuhan mengalir. Tuhan merasakan kuasa hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Untuk itu Tuhan, kami siapkan hati kami. Kami siapkan hidup kami. Kami siapkan Tuhan kehidupan kami untuk memuji, meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini kami umat-Mu. Kami sujud menyembah di hadapan Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya Yesus. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan Yesus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Mari katakan, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Amin. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Amin. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Terima kasih Roh Kudus, Kau hadir di sini. Amin. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati
setiap kami. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku berkati untuk Roh-Mu Tuhan. Amin. Ku berkati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan
Engkau melepaskan kami. Kau Allah yang luar biasa. Sungguh Tuhan, di hadirat-Mu ada ketenangan. Di hadirat-Mu kami merasa tenang. ada kelepasan Tuhan. Ada damai sejahtera. Terima kasih Yesus. Sungguh Engkau Allah yang baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh Engkau Allah yang baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hati yang selalu rindu untuk datang mendekat kepada Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Amin. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Oh glory haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, amin. Ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, amin. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau
kami memuji-Mu. Terima kasih, oh Yesus, selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, Mulut kami ku penuh dengan mau puji-pujian menyembah-Mu, kepadamu, ya Allah kami. ku selalu sembah-Mu. Hati kami Kau yang Tuhan senantiasa layak mengagungkan terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kami nyanyikan Hosana, nyanyi Hosana bagi Rajaku
Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Sekali lagi kami nyanyikan Hosana. Hosana, Hosana bagimu Tuhan, bagi Rajaku yang duduk di tahta. haleluya. Aku muliakan, Sungguh hanya Engkau yang layak Tuhan menerima pujian kami. layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana, Hanya Engkau yang kami bagi sembah, Rajaku yang duduk hanya Engkau yang kami di tinggikan dan tahta. muliakan. Aku muliakan dan ku agungkan, Inilah penyembahan kami di hadapan Tuhan. Kaulah yang disembah. Ku nyanyi, ku nyanyi Hosana, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Kaulah yang Yesus, Kaulah yang disembah. Amin. Haleluya. Kaulah yang disembah. Kami memuji-Mu Tuhan. Kaulah yang dipuji. Haleluya. Layaklah setiap bangsa memuji-Mu Tuhan. Layaklah setiap bangsa menyembah Engkau Yesus. Layak setiap umat-Mu meninggikan nama-Mu, menyanyikan Hosana bagi-Mu. Shikara-la-la-la-la-la-la-la-la, Shikara-la-la-la-la-la-la, Shikara-la-la-la-la-la-la. Haleluya. Sikiara-lo. Haleluya. Glory. Layak disembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Layaklah segala bangsa menyembah Yesus. Layaklah setiap umat-Mu memuji nama-Mu. Kami menyembah Yesus. Kami meninggikan nama-Mu. Shikara-lo-la-la-ba-bure, Kiara-lo-la-la-ba-bure-la-la-baha. Haleluya. Membebaskan, melepaskan, kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya.
Kami dipuaskan. Di hadirat-Mu kami disegarkan kembali. Di dalam hadirat-Mu kami mau memandang wajah-Mu Tuhan. Kami mengasihi-Mu Bapa. Sungguh Kau, kami mengasihi-Mu Yesus. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami tahu Engkau ada tengah-tengah kami. Bergerak terus dengan kuasa-Mu Roh Kudus. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Terima kasih Tuhan. Banyak perkara
terus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara, amin, yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Mari katakan, Allah mengerti, Allah peduli. Amin Engkau Tuhan. tahu Terima kasih. segala persoalan hidup kami, Haleluya. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, terima Kami kasih. bersyukur Engkau kekuatan, bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli. Kami percaya Tuhan, segala persoalan yang kita hadapi Engkau mengerti betul apa yang menjadi persoalan hidup kami, ya Tuhan. dibiarkan. Engkau adalah Allah yang sangat peduli kepada kami. bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Sebab Allah mengerti, amin. Sebab Allah peduli. Terima Apapun kasih Tuhan. dan bagaimanapun juga Tuhan yang sedang kami alami, Terima kasih. Engkau adalah Bapa yang sangat mengerti. Engkau Terima kasih. peduli akan setiap kami, Tuhan. Bukankah Engkau sendiri yang berkata, aku tidak akan pernah meninggalkan Engkau. Amin. Sekali-kali aku tidak akan membiarkan Engkau. Terima kasih Tuhan, bahwa Engkau mau mengerti akan setiap apa yang sedang kami alami dan gumuli hari-hari ini.
Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Engkau Allah yang luar biasa bagi kami. Engkau adalah Allah yang setia bagi kami. Engkau adalah Allah yang selalu ada di setiap musim dalam hidup kami, Tuhan. Amin. Itu sebabnya biarlah kami senantiasa memandang kepada Engkau, Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dimanapun saudara sedang menyaksikan program Mezbah Doa pada kesempatan hari ini. Saya berdoa biarlah kasih karunia damai sejahtera daripada Allah Bapa di dalam Yesus Kristus senantiasa menguatkan saudara. Ya, puji Tuhan, senang sekali kami menjumpai Bapak Ibu kembali dengan harapan biarlah program ini boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan hari ini saya ingin membagikan satu kebenaran firman Tuhan yang saya percaya bahwa semua kita pasti mengalaminya, yaitu tentang kekhawatiran. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini adalah hari-hari yang semakin berat untuk kita semua bisa menjalaninya. Tentu kita diliputi oleh perasaan-perasaan khawatir di dalam kehidupan kita. Namun saudaraku, pada kesempatan hari ini saya ingin membagikan bagaimana supaya setiap kita bebas dari rasa khawatir itu. Nah, oleh sebab itu saya ingin membacakan satu bagian dari firman Tuhan yang saya akan bacakan di dalam Filipi pasal yang keempat, ayatnya yang keenam. Filipi pasal 4 ayat yang keenam. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Kata firman Tuhan, sekali lagi saya bacakan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jadi semua masalah, semua apa yang kita hadapi, kondisi apapun, Tuhan berkata jangan kamu khawatir. Ya. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Haleluya, puji Tuhan. Nah, saudara, seringkali kita berpikir bahwa kekhawatiran itu adalah hal yang biasa, hal yang normal dialami oleh setiap orang. Namun bagaimana dengan kita sebagai orang-orang yang percaya? Saudara, hal ini yang ingin saya sampaikan. Meskipun banyak orang mengatakan bahwa kekhawatiran itu adalah sesuatu yang wajar, hal yang normal atau hal yang biasa dialami oleh semua orang. Tetapi bagi kita orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ya, hal itu tidak seharusnya terjadi bagi kita. Ya. Karena kenapa saudaraku? Karena kekhawatiran adalah salah satu bentuk penjajahan dari si jahat. Nah, ini perlu kita sadari. Sekali lagi, kekhawatiran itu adalah salah satu bentuk penjajahan dari si jahat, supaya melalui kekhawatiran itu iblis bisa dengan leluasa mengganggu kehidupan kita, bahkan mencuri, mengambil, ya, bahkan merusak hubungan kita dengan Tuhan. Saya percaya bahwa ketika kita mengalami kekhawatiran, maka kita akan begitu sulit untuk bisa menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Nah, inilah
salah satu cara yang dipakai oleh iblis yaitu menanamkan benih-benih kekhawatiran di dalam kehidupan setiap kita. Supaya kita tidak memiliki hubungan dengan Tuhan. Nah, kalau kita tidak memiliki hubungan dengan Tuhan, otomatis yang kita alami adalah kita kehilangan sukacita. Kita kehilangan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Yang memenuhi pikiran kita, yang memenuhi hati kita adalah rasa cemas, rasa khawatir, beban-beban berat. Sehingga jangan heran kalau kita banyak melihat orang-orang itu yang hidupnya seakan-akan tidak bisa lepas dari yang namanya pergumulan demi pergumulan di dalam kehidupannya. Inilah yang iblis suka. Inilah yang iblis inginkan dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kekhawatiran itu membuat seseorang larut dalam kemurungan atau kesedihan, sehingga apa yang seharusnya menjadi bagian kita yang Tuhan berikan kepada kita, itulah sukacita dan damai sejahtera itu, akan dirampas oleh iblis. Salah satu contoh berkat yang Tuhan berikan kepada kita adalah saat tidur. Oleh kekhawatiran saya begitu banyak melihat ada orang-orang yang begitu sulit untuk bisa tidur di malam hari. Karena kenapa saudaraku? Inilah cara iblis untuk mengganggu kehidupan kita. Satu ketika saya mengenal seorang bapak. Awalnya dia begitu rajin ibadah, dia begitu setia dengan Tuhan. Tetapi entah kenapa, tiba-tiba dia katakan begini, Pak, saya itu begitu sulit untuk bisa tidur. Bahkan bisa berhari-hari saya tidak bisa tidur. Dan itu bisa membuat bapak ini mengalami depresi, mengalami satu stres yang cukup tinggi, sehingga dia tidak tahu lagi harus berbuat bagaimana. Dan maaf saya katakan Bapak Ibu, waktu saya jelaskan kepada Bapak ini, tetapi dia katakan tidak bisa. Dia pergi ke dokter, dokter juga mengatakan Bapak tidak punya sakit apapun, Bapak sehat. Tetapi di dalam pikiran Bapak itu tidak, saya mengalami gangguan. Bapak ini juga pergi ke psikiater, psikiater pun mengatakan Bapak tidak mengalami apa-apa. Tetapi Bapak ini tetap ngotot, dia berkata saya punya sakit. Dia mengalami kecemasan yang sangat luar biasa. Dan maaf kata, akhirnya Bapak ini meninggal. Saudara, jangan kita menganggap enteng yang namanya kekhawatiran itu. Nah, saudaraku yang dikasih oleh iblis, kekhawatiran sebenarnya adalah musuh hati yang harus kita lawan. Ketika kita khawatir, kita sedang mulai meragukan kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, hal ini saya mau sampaikan, kebenarannya adalah Tuhan tidak pernah memberikan kepada saudara yang namanya roh kekhawatiran itu. Karena roh kekhawatiran itu asalnya daripada si jahat, itulah iblis. Sebenarnya Tuhan tidak ingin kita mengalami rasa khawatir di dalam hidup kita. Saya ingat dengan satu perkataan daripada Rasul Paulus, dia mengatakan begini. Di dalam 1 Korintus 7 ayat 32a berkata begini, aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Kalau di terjemahan lain, di terjemahan sehari-hari dikatakan, aku ingin supaya kamu hidup bebas dari rasa khawatir. Jadi Tuhan ingin supaya kita ini bebas dari kekhawatiran saudaraku. Nah, oleh sebab itu, mungkin ada Bapak Ibu berkata begini, bagaimana mungkin saya bisa bebas dari rasa khawatir itu? Apalagi di zaman seperti ini keadaan semakin tidak menentu. Bagi dunia iya, tetapi bagi kita anak-anak Tuhan,
tidak ada yang mustahil. Saudara, nah oleh sebab itu Bapak Ibu, Mazmur 52 ayat 23 berkata begini. Ketika kekhawatiran itu mulai datang dalam kehidupan kita, Tuhan memberikan solusi. Tuhan berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Nah, berapa banyak di antara kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, ketika dia sedang dilanda oleh kekhawatiran itu, dia datang kepada Tuhan dan menyerahkan semua kekhawatiran itu kepada Tuhan. Nah ini saudaraku, saya lanjutkan, maka Tuhan akan memelihara atau menopang engkau, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan baru bisa bertindak menopang kehidupan kita ketika kita mau datang dengan segala kerelaan hati di hadapannya dan menyerahkan itu. Selama saudara tetap menyimpang kekhawatiran itu, Tuhan tidak akan bisa berbuat apa-apa dalam kehidupan kita. Tuhan tidak akan bisa menolong kita. Karena kenapa? Karena kita menganggap bahwa kekhawatiran saya tidak bisa lepas dari rasa khawatir itu. Padahal Tuhan begitu rindu untuk menolong saudara. Tuhan begitu ingin saudara bebas dari rasa khawatir itu. Tapi persoalannya adalah berapa banyak kita mau datang kepada Tuhan untuk menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, persoalannya adalah mengapa kita tidak perlu khawatir? Mengapa? Saya dapati sebenarnya ada banyak hal, tetapi saya pada kesempatan hari ini saya ingin membagikan dua hal di dalam firman Tuhan pada kesempatan hari ini, yaitu mengapa kita tidak perlu merasa khawatir dalam kehidupan kita. Yang pertama, di dalam Amsal 12 ayat 25 berkata begini. Amsal 12 ayat 25 berkata, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Artinya saudaraku, kekhawatiran itu tidak berguna sama sekali. Tidak mendatangkan kebaikan bagi saudara. Tidak ada keuntungan atas hidupmu. Tetapi justru kekhawatiran itu dapat mengakibatkan saudara mengalami suatu beban yang sangat berat. Bahkan mendatangkan sakit penyakit atas hidup saudara. Saudaraku, hidup ini sudah terlalu banyak masalah. Hidup ini sudah terlalu berat. Hidup ini sudah terlalu banyak pergumulan. Apakah kita mau menambah beban hidup kita ini dengan mendatangkan kekhawatiran itu datang dalam hidup kita? Tentu semua kita tidak ingin hal itu terjadi. Tetapi saudaraku, hal ini yang ingin saya sampaikan. Ketika kekhawatiran itu datang dalam kehidupanmu, datanglah kepada Tuhan. Bukankah Tuhan sendiri pernah berkata, marilah kepadaku, hai kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Hari ini kalau saudara mengalami beban-beban berat di dalam hidupmu, saudara sudah capek menjalani kehidupan ini. Bahkan ada di antara Bapak Ibu yang sedang menyaksikan program ini. Dan saudara sudah mulai hopeless, saudara sudah mulai kehilangan pengharapan, saudara sudah mulai mengalami keputusasaan. Hari ini firman Tuhan datang kepada saudara. Tuhan berkata, marilah kepadaku, kamu semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku, Yesus Kristus, akan memberikan kelegaan kepadamu. Kata lega itu artinya Tuhan mau memberikan kesegaran di dalam kehidupanmu. Supaya engkau bisa refresh lagi. Menjalani hari-harimu sedemikian rupa. Ya, puji Tuhan. Yesus juga pernah berkata di dalam Matius 6 ayat 32 tentang kekhawatiran ini.
Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tentang hidupmu, tentang tubuhmu. Bukankah hidupmu itu lebih penting daripada sekedar makan minum, dan tubuhmu itu lebih penting daripada pakaian. Tuhan berkata kepada kita semua, pandang itu burung-burung yang di udara, yang tidak pernah menabur, yang tidak pernah menanam, dan yang tidak pernah menuai, namun diberi makan oleh Bapa setiap hari. Pandanglah bunga bakun di ladang, yang tidak pernah memintal, tetapi keindahannya tidak melebihi daripada keindahan daripada Salomo. Kalau burung di udara Tuhan pelihara, bunga bakun Tuhan dandangi sedemikian rupa. Tuhan berkata, bukankah hidupmu lebih berharga, saudaraku? Hidup saudara itu berharga di mata Tuhan. Itu sebabnya kalau saudara mengalami hari-hari ini rasa khawatir, rasa cemas di dalam hidupmu, Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir. Karena kenapa? Artinya Tuhan memperhatikan hidup kita. Tuhan memperhatikan hidup saudara. Ya, puji Tuhan. Tuhan tidak mau saudara mengalami stres. Tuhan tidak mau hidup saudara tertekan. Tuhan tidak mau saudara mengalami beban-beban yang begitu berat yang tidak semestinya saudara pikul. Ya, saudara. Yang kedua berkata begini. Bahwa Tuhan itu, mengapa Tuhan berkata tidak perlu, mengapa kita tidak perlu khawatir. Yang kedua, karena Tuhan berkata begini, aku peduli kepada kamu. Segala persoalanmu aku mengerti. Segala apa yang sedang kamu alami, aku tahu dan aku peduli kepada engkau. Artinya saudaraku, bahwa Tuhan itu bertanggung jawab penuh atas setiap hidup masing-masing kita. Dia bertanggung jawab. Karena dia mengasihi saudara. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan hari ini saya cuma ingin mengajak Bapak Ibu yang sedang menyaksikan program Mesbah Doa ini, datang kepada Tuhan. Letakkan semua kekhawatiranmu di bawah kaki Yesus. Dan biarkan kasih Yesus itu menyegarkan hidup kita. Amin. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Amin. Aku Yesus Kristus yang rela mati bagi kamu di atas kayu salib. Rela menanggung semuanya bagi kamu. Supaya biarlah aku yang menderita dan kamu mengalami kelepasan dalam hidupmu. Aku rela mati supaya kamu memiliki kehidupanku. Aku yang rela menjadi miskin supaya engkau menjadi kaya di dalam aku. Itu sebabnya Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Buka hatimu. Kita datang untuk menyembah Tuhan. Serahkanlah beban-beban hidupmu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Dengan iman kita Di katakan, saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan,
ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Saudara, bagaimanapun situasi apapun yang sedang saudara alami hari-hari ini, percayalah masih ada mujizat Tuhan atas hidup saudara. Haleluya. Janganlah engkau khawatir atas hidupmu, karena Yesus Kristus bertanggung jawab sepenuhnya atas setiap hidup masing-masing kita. Relakanlah hatimu untuk datang kepada Tuhan. Ya Tuhan. Buka hati saudara. Dan saat ini saya akan berdoa buat saudara. Angkat kedua tanganmu dengan penuh penyerahan diri. Oh haleluya. Bapa kami di dalam Yesus Kristus Tuhan. Engkau melihat setiap tangan-tangan dari umat-Mu yang sedang mengangkat kedua tangannya di hadapan Engkau. Engkau tahu bahwa mereka sedang mengalami beban-beban berat dalam hidupnya. Engkau tahu bahwa mereka sedang mengalami keletihan di dalam hidupnya. Bahkan ada di antara saudara-saudara kami yang sudah tidak kuat lagi. Karena begitu beratnya beban-beban hidup yang harus dia pikul, ditambah lagi dengan kekhawatiran demi kekhawatiran. Bapak, aku berdoa biarlah kiranya kasih karunia-Mu menguatkan mereka. Angkat semua roh kekhawatiran itu daripadanya. Kami cabut di dalam nama Yesus. Gantikan dengan kelegaan, gantikan dengan sukacita, gantikan dengan damai sejahtera, sehingga mereka boleh melihat mujizat-Mu terjadi atas kehidupan mereka. Iblis, kami berkatakan Engkau tidak berkuasa atas hidup saudara-saudara kami. Kekhawatiran itu berasal daripada si jahat. Tuhan tidak pernah memberikan kepada kami roh kekhawatiran itu. Kami tolak, kami lawan, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Kami mau bebas dari rasa khawatir. Kami mau bebas dari rasa tertuduh di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Karena iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi Yesus Kristus datang hanya untuk memberi kehidupan dan hidup di dalam segala kelimpahan. Terimalah kasih daripada Allah, terimalah anugerah daripada Allah, terimalah kekuatan daripada Allah, terimalah kemurahan daripada Allah, terimalah berkat-berkat Allah di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa kami. Biarlah berkat-Mu juga turun atas bangsa kami. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara di dalam hati dan pikiran kami. Berkati Bapak Presiden, berkati para menteri-menteri, berkati semuanya Tuhan, aparat keamanan, para medis, semuanya yang terlibat untuk bangsa kami. Biarlah ada roh kesatuan di dalam bangsa kami ini Tuhan. Kami Tuhan berdoa, biarlah berkat Allah tercurah atas bangsa kami ini. Ada damai sejahtera, ada ketentraman, ada ketenangan di atas bangsa kami. Dan juga berdoa Tuhan buat kami, buat kota kami, kota Goshen Makassar ini. Kami percaya Engkau mengasihi kota ini. Engkau peduli Tuhan, dan Engkau rindu Tuhan, supaya melalui kota ini Tuhan boleh menjadi garam dan terang, boleh menjadi berkat bagi kota-kota lain. Berkati juga semua hamba-hamba-Mu Tuhan. Biarlah kami senantiasa merendahkan hati, bersatu hati untuk membangun kerajaan Allah di bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau. Dan akhirnya saudaraku, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena pertolongan Tuhan, terimalah berkat yang ada di surga dan di bumi dicurahkan atas kehidupanmu.
Diberkatilah nikah rumah tanggamu. Amin. Diberkatilah anak-anakmu. Amin. Diberkatilah segala usaha pekerjaanmu. Amin. Bisnismu diberkati Tuhan. Amin. Apapun yang engkau kerjakan dibuat Tuhan berhasil Amin. dan Dalam beruntung. nama Yesus. Keluar masukmu diberkati Amin. oleh Tuhan. Terima kasih, Engkau Tuhan. akan terus naik bukan turun. Amin. Engkau akan menjadi kepala bukan ekor. Amin. Dan biarlah segala apa yang diberkatkan Tuhan atas hidupmu terjadi mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Semua yang percaya dan mengasihi Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Haleluya. Shalom. Haleluya. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku percaya, ketika ku berdoa, mujizat